Oke guys, jadi di video kali ini ada salah satu subscriber saya yang minta tolong dari 23_Iqbal Arazi. Bang, buatin racikan PC budgetnya 300.000 buat sekolah dong. 300.000 buat sekolah. Coba kita buat semampu kita, oke? Jadi langsung ke videonya, intro. Oke guys, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi langsung aja ya. Ini dia minta 300.000 dan di video kali ini budgetnya nggak mungkin segitu, pasti di atas. Dan harganya pasti belakangan itu endingnya. Jadi yang pertama tuh yang pasti di sini racikan PC-nya ini gue tekan banget budgetnya, sumpah. Gue tekan banget budgetnya. Lalu buat game-game standar mungkin bisa, buat sekolahan, kalau buat tugas-tugas kecil bisa, buat Microsoft Word, buat edit-edit bisa lah. Kecilan lah. Jadi di sini saya pakai prosesor Core 2 Duo E8500 ya. Oke. 2 core 2 thread ya. Ini LGA 775. Frekuensi dasar prosesornya aja cuma 3,16 GHz. Jadi jangan berharap terlalu banyak ya kalau kalian buat main game-game, apalagi main game-game yang berat gitu. Tapi ntar kita coba lihat bisa atau enggak. Dan di sini kita pakai VGA eksternal juga yang pasti. Untuk motherboardnya di sini saya tekan lagi pakai DDR2 LGA 775. Udah sepaket, jadi udah sepaket apa? Udah pasti masuk lah ini. Ini motherboardnya LGA 775, harganya cuma 135.000. RAM-nya cuma ada 2 slot. Di sini kalian udah bisa lihat ya. Bintangnya masih 4,2, 50 ulasan ya. So far sih so good lah, belum ada masalah ini sampai yang gimana-gimana banget. Kalau saran saya kalian bisa beli aja di sini, tapi minta manti-manti yang bagus gitu kan. Support Core 2 Duo ya. Di sini juga Core 2 Duo E8500, 2 core 2 thread. Hard disknya di sini saya tekan lagi cuma 60.000 atau 60 GB, gak ada SSD ya. Gila kali. Habis itu casingnya kita pakai casing PC bekas aja 50.000. Aduh, gila, stres gua racikan PC yang ini loh. Power supply-nya kita ngambil bener-bener ngacak karena gue yakin lu ngapain pakai power supply yang 80 plus bronze, 80 plus silver, gold, platinum segala macam kalau buat komponen-komponen PC-nya aja yang seperti ini gitu loh. Jadi saran saya ya untuk power supply ngacak aja lah. Jadi di sini copotan casing Simbada ya. Jadi ini bawaan casing lah. Untuk RAM DDR2 2 GB, dual keping dua keping jadi dual channel jalannya. 4 GB jalannya di sini. DDR2, motherboardnya juga DDR2 LGA 775 DDR2. Oke, udah sepaket ya. Garansinya sebulan. Gimana ya? Ya gitu sih. Habis itu fan prosesornya ini udah pasti nggak bakal dapat namanya fan prosesor, kamu harus beli lagi. Ini harganya 30.000. Udah pasti ini bekas kan. Habis itu fan prosesornya juga 30.000. Ini dual channel 132.000. 29.000 lah. Untuk VGA-nya ini pakai AT Radeon H3600 series ya. Habis itu ini 75.000 kondisi bekas. Minus fan-nya mati ya, harus pakai extra fan tambahan. Sekali lagi ini 75.000 coy. Gitu loh bro, apalagi beli online. Dulu beli offline 75.000 ya, dapat aja udah bagus gitu loh. Dia minta 300.000, pala gue sakit anjir. Gue nggak sanggup jujur, ini 2 kali lipatnya. Barang sampai, barang datang dengan selamat. Dia bilang fan-nya rusak ya, semoga pas kamu dapat fan-nya nyala lah ini. Stok masih ada 10 lagi. Ini pasta buat prosesor buat kamu. Jadi nggak mungkin dapat pastanya juga, kamu bisa beli atau mungkin kalau kamu udah punya bisa langsung aja ituin ke prosesor, langsung pasang fan prosesornya lagi. Langsung deh, ini kita coba cari-cari dulu deh. Ini apa? PC Core 2 Duo E8500 aja di sini aja kita bisa lihat di sini. Ini aja buatnya aja setengah jam sayang gitu loh. Masih bagus ini fan prosesor RGB ini.
menurut gua sih nggak sayang sih digajikan biji. Ini prosesor gaming dual core i4600 ya. Oke, ini udah mulai thumbnailnya udah mulai. Nama channelnya Mendisco69. Oke, sip lah. Buat kalian yang belum follow Instagram Tech with Black, follow aja. Saya belum tahu mau bikin konten apa di Instagram atau mau bikin buat info-info apa, tapi kita lihat nanti ya. Coba deh ya, 500 main GTA 5. Tapi ini RAM 4GB, 4GB RAM kalau orang. Masalahnya gini guys, masalahnya gini loh, untuk main game apa? VGA-nya nih, VGA-nya pakai G710, cok. Ini pakai VGA-nya HD Radeon ya, harga 75.000 gitu loh. Jadi ya mau gimana ya? Namanya kan juga PC murah gitu loh. Jadi oke deh, kita langsung main harga aja deh, kita tembak harga aja deh. Ini aja 633.000 udah gue total semua loh. Basic lebih 333.000. Belum monitor, belum keyboard, belum mouse gitu. Itu udah lain lagi. Monitornya bisa let's say 500-600.000 deh. Udah paling 1 jutaan lah total semua, 1,2 lah. Ya gimana ya, ini PC nggak saya rekomendasi serius. Tapi kalau buat sekedar buka YouTube, buka Google, Mozilla Firefox, buka Photoshop, edit kecil-kecilan, edit video enggak deh, edit video buat main game, buat fun-fun oke lah. Ini buat anak SD banget sih, tapi kalau buat anak SMP, SMA, apalagi kuliah nih enggak banget, serius. Anak SD oke lah. Ini 8.500 sama ini aja pakai GTX 650 bro. Ini saya pakainya, aduh gimana ya? Sebenarnya nggak bisa ambil patokan dari PC ini, dari spesifikasi ini, dan ini DDR2 motherboardnya lagi. Aduh, udah beda lagi. Ini aja kita lihat deh. Nih sekelas IT ya, 3 tahun lalu ya. DDR2 loh ini. Banyak aja udah syukur, serius. 10 menit tapi tuh hang. Bisa jadi motherboardnya, bisa jadi RAM-nya, bisa motherboardnya, bisa RAM-nya, bisa power supply-nya, hard disk pun bisa. Oh, VGA card juga bisa. Tapi biasanya VGA card itu nanti sih. Biasanya VGA card itu kan biasa mahal ya. Biasanya kalau saya tuh kalau udah penyakit gitu, RAM saya bersihin dulu. RAM saya bersihin, motherboard saya bersihin semua, habis itu pasang lagi. Kalau udah sampai semuanya tak, baru VGA-nya saya bilang. Hard disk juga bisa. Kalau hard disk tuh biasa penyakitnya lain. Hard disk tuh biasanya penyakitnya tuh bootingnya bisa lama, atau misal tiba-tiba error gimana nggak errornya. Kalau hard disk tuh tiba-tiba bete. Dia kalau booting tuh biasanya just lemot, gak muncul-muncul. Jalan tapi biasanya. Kalau udah RAM gitu-gitu biasanya muncul booting aja udah enggak. Nyala aja enggak gitu. Kalau hard disk tuh masih muncul BIOS, masih muncul gitu. Power supply biasanya. Hard disknya kena. Power supply itu biasanya hard disk kena tuh power supply cacat kadang-kadang. Kalau enggak ya, umur juga sering mati lampu rumah lu. Habis itu lu nggak pakai stabilizer gitu loh. Kalau hard disk gitu. Habis itu lu matiin komputer, lu main asal tak aja, nggak lu shutdown halus gitu, itu impact-nya ke hard disk gede loh. Bisa kena damage tuh hard disknya. Halus. Semua power supply itu semua. Motherboard, prosesor, RAM, VGA, hard disk, SSD, mau fan processor, pokoknya fan processor ya dia kan nggak diambil dari listriknya, dia power supply juga. Pokoknya power supply lu ampas. Nih PC ini gue meletup nih, sumpah power supply ampas.
Iya. Ini saya akuin dari racikan PC ini power supply-nya ampasnya luar biasa, bro. Nggak ampas lah. Tapi ya saya tekan budget kan. Jalan mah jalan sih, tapi nah. Tapi kalau saran saya power supply ganti yang bagusan kalau meracikan PC ini gitu. Iya. Kalau udah racikan PC 2 jutaan, 3 jutaan, atau jutaan pun power supply-nya saya udah mulai yang agak bagusan. Kalau 3 jutaan kalau bisa 80 plus bronze, 3 jutaan lah, 2 jutaan kalau bisa gitu. Jangan yang power supply kaleng yang bawaan casing gitu. Oh ya, jadi di sini tuh maksudnya power supply-nya berjalan, power supply-nya mah normal-normal aja, tapi impact-nya ke hardware-hardware yang lain. Misal kayak motherboard ini pernah muter bapak gue ini, motherboardnya pernah diganti gara-gara power supply gitu. Nah, buat kalian yang nggak ngerti itu loh. Makanya saran saya kalau rakit PC itu power supply mahal sekalian juga karena impact-nya gede, mahal gitu loh. Itu sih. Sebenarnya gimana ya guys? Ini saya baca lagi deh ya. Ini prosesor Core 2 Duo E8500 2 core 2 thread nih. Habis itu motherboardnya DDR2 lagi. RAM harddisknya 160 GB. Aduh. Casingnya bekas 50.000. Habis itu power supply-nya juga ampas banget. RAM-nya juga ampas banget. Dia minta 300.000, gila. 300.000 ada. Aduh, gue mikir sih. Dan prosesor juga 30.000. Habis itu VGA-nya juga ampas lagi, acak adul. Ini pasta prosesornya juga gitu. Kabel SATA ya, jangan lupa beli kabel SATA. Kalau ini kan bekas-bekas semua ya, kabel SATA beli sendiri lah. Kabel SATA mah gampang ya, kalian ngerti lah ya. Ini masih Dota. Coba ya, ini kita buka Dota ya, Valorant jadi. Ini satu hal lagi ya, ini kita nggak bisa ambil patokannya dari sini guys, karena di sini nih VGA-nya aja udah beda gitu. Ini VGA-nya GTX 650 yang saya pakai nih VGA ATI Radeon gitu, HD 3600 series, 512 MB 128 bit, gimana gitu loh. Nggak bisa saya harapin, jujur-jujurannya kita buka-bukaan aja. Ya, buat senang-senang, buat have fun bisa sih, tapi kalau buat kayak gimana ya, nyesek lah. Coba ya kita cari VGA-nya dulu ya. Coba ya. Radeon ya. Ini mungkin ya. Celeron series 4 GB RAM. Lu udah susah nih, udah deh. 4 GB RAM Dota 2. Ya buat main Dota tuh ya, aduh jangan, pokoknya ini sumpah lu harus setting slow buat PC ini ya. Ini bener-bener budgetnya aja nggak sampai kayak gimana gitu guys. Habis itu buat main Dota tuh skill itu penting sih. Lu kayak main Mobile Legends aja sama, beda-beda. Dota lebih mechanical, jujur-jujuran aja. Dan saya paling sampai sini aja videonya ya, saya bacain dulu deh. Syukur-syukur nyala nih kocak. Prosesor Core 2 Duo E8500 2 core 2 thread, motherboardnya LGA 775 DDR2, harddisknya 160 GB, casing bekas, power supply bekas. Aduh. RAM-nya DDR2, fan prosesornya LGA 775, VGA-nya linknya di deskripsi deh. Ini VGA-nya ATI Radeon HD 3600. Sama pasta prosesornya Balsam ya 6500, total harganya 633.000, permintaannya 300.000, saya berhasilnya 633.000, berarti fail ya. Tapi aduh susah guys, serius deh. Jadi video sampai sini dulu deh, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah berlangganan di channel ini, dan ya adalah sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Tech with Black undur diri dan ciao. Aduh gue pusing banget asli. Bye.